Jadi untuk bicara investasi, kita perlu bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi ini penting buat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Jangan karena kita menuntut mengikuti prestis atau kemudian ego atau kemudian gengsi ya. Kita terkadang lupa bahwa itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi hanya kita inginkan. Contoh ciri-ciri kita ingin ya. Sebenarnya kita mampu membeli iPhone 14 misalnya. Kita mampu. Tetapi sebenarnya enggak itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya alat komunikasi yang sebenarnya bisa dikonversi dengan HP Realme, Xiaomi atau apa-apa yang harganya cuma 2 juta, 3 juta. Tetapi karena kita ngejar gengsi, iPhone kita beli 20 juta itu. Berarti kan sekitar 10 kali lipatnya. Apa iya dengan kita membeli itu akan menjadikan kita kaya? Kan enggak. Jadi setiap keinginan yang kita butuhkan, setiap keinginan yang kita pengen penuhi itu akan mengorbankan dari kesehatan finansial kita. Jadi ciri-cirinya keinginan itu yang penting ketika kita mendapatkan keinginan itu tidak harus dibeli. Jadi kadang barangnya juga tidak terlalu penting karena dia tidak basic gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita butuh pertimbangan beli nggak ya gitu ya. Dan sebenarnya bisa digantikan. Nanti sebagai contohnya saya analogikan HP tadi. Nah sementara kebutuhan itu harus dibeli. Kalau nggak kita beli, kita akan memiliki keterbatasan atau sesuatu yang misalnya makan ya, kita nggak beli ya, akhirnya kan kita lapar dan sebagainya. Nah itu kemudian tidak bisa digantikan. Dan kalau kita beli pasti tanpa pertimbangan dan penting darurat. Contohnya kebutuhan pokok, kebutuhan alat komunikasi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tekankan soal menabung dan berinvestasi. Jadi, menabung tadi saya analogikan sebenarnya kita itu menyimpan aset kita, sementara berinvestasi itu mengembangkan aset kita. Nah, menabung itu di dalamnya harusnya ada komponen yang kemudian uangnya itu terlindungi nilainya. Jadi prinsipnya kalau tadi saya sampaikan 20% itu disisihkan betul, jangan disisakan. Jadi kalau misalnya uang pendapatan 10 juta buat ngejar gengsi misalnya 20% buat naktir pacar dan sebagainya, kalau misalnya ada yang pacaran di sini, atau untuk kebutuhan yang lain yang sebenarnya nggak perlu, sisanya tinggal 5 juta, 500.000 misalnya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka Anda sedang mulai tidak sehat finansialnya. Anda posisinya sedang merencanakan kegagalan finansialnya. Jadi mulai sekarang seharusnya jadi sudah harus berpikir ke depan tuh kan semakin berat ya, kompetisi semakin berat, kemudian mungkin nanti di dunia kerja atau di dunia industri suatu saat nanti ada berkecimpung di sana setelah lulus, itu persaingan semakin luar biasa, menuntut kita untuk semakin agile, kemudian peka terhadap perubahan dan sebagainya. Makanya kalau kita nggak siap dari sekarang, ya kita sedang merencanakan kegagalan untuk suatu saat nanti. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau konteksnya investasi itu jangan pernah di satu tempat. Bahkan tadi saya sampaikan 20% menabung itu jangan hanya disimpan di tabungan. Ibarat halnya adik-adik punya lahan seluas 10 meter gitu, atau 100 meter lah punya lahan. Tapi lahannya itu nggak ditanami, kemudian tidak dimanfaatkan, tidak dialokasikan, maka yang ada menjadi sia-sia atau mubazir. Misalnya nih, adik-adik punya lahan 100 meter. Kalau adik-adik tanemin itu pisang, kemudian ditanami singkong atau apapun lah yang berbuah, paling tidak itu mendapatkan benefit dari situ, meskipun kecil. Kalau mau ekstrim ya adik, kemudian dari 100 tadi
status ini jadiin kontrakan, kemudian dikontrakin ke orang, itu jelas pendapatan jelas. Tapi kalau hanya disimpan kayak di tabung saja, uang kita 2 juta rupiah tadi ya, masuk ke tabungan, itu kemudian lama-lama ya tidak menghasilkan, yang ada menjadi kewajiban. Kenapa? Kita memiliki aset tanah saja itu kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Mau ditanami, mau ditinggali, mau dibiarkan, semuanya akan kena pajak. Ibarat halnya seperti itu. Jadi jangan hanya, sekali lagi, jangan hanya simpan uang ada di bank, tetapi investasikan ke tempat produk tertentu yang liquid, terutama yang pemula-pemula. Dan dalam berinvestasi, jangan hanya di satu produk. Lakukan diversifikasi supaya ketika hancur, tidak hancur semua, karena setiap investasi mengandung risiko.